Oke, lanjut. Saya akan melanjutkan lagi pembahasan saya, tapi kali ini di bidang kelima, yaitu bidang terakhir terkait pendidikan dan kesehatan. Adapun isu yang saya angkat berupa program pendidikan berbasis teknologi inklusif di era digitalisasi. Nah, jadi saya jabarkan dulu secara singkat terkait isu yang saya angkat. Program pendidikan berbasis teknologi inklusif ini merupakan upaya untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan terbuka bagi semua kalangan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Nah, melalui program ini, setiap peserta didik atau siswa atau mahasiswa itu tanpa memandang perbedaan kemampuan, latar belakang, sosial, ekonomi, maupun kondisi fisik, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang lebih baik. Adapun hipotesis yang saya angkat itu yang pertama, penerapan program pendidikan berbasis teknologi inklusif di era digitalisasi dapat meningkatkan akses, partisipasi, dan kualitas pembelajaran bagi seluruh peserta didik seperti mahasiswa atau siswa tanpa terkecuali. Jadi tanpa memandang persyaratan atau tanpa memandang status. Jadi mereka memiliki hak atau kesempatan yang sama untuk belajar dan juga berkembang. Seperti itu. Lalu ada teori yang saya gunakan di isu ini adalah teori inovasi dan transformasi digital. Yang pertama ada teori inovasi. Nah, teori inovasi sendiri ini menjelaskan bagaimana ide, teknologi atau metode baru itu menyebar dan diadopsi oleh masyarakat. Inovasi ini tidak hanya soal menciptakan hal baru, tetapi juga bagaimana pandangan tersebut diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat. Di dalam dunia pendidikan, teori ini dapat menjelaskan proses bagaimana teknologi digital seperti platform pembelajaran daring, aplikasi pembelajaran berbasis AI, atau sistem evaluasi digital dapat diterapkan dan diterima oleh guru, siswa, mahasiswa, maupun lembaga pendidikan. Nah, selain itu, teori ini memiliki kaitan dengan program pendidikan berbasis teknologi inklusif. Nah, teori ini menekankan pentingnya kesiapan semua pihak, baik pendidik, peserta didik, maupun institusi untuk menerima dan menerapkan inovasi digital yang dapat memperluas akses pendidikan. Nah, institusi yang dimaksud mungkin bisa seperti sekolah atau Kementerian Pendidikan dan lain-lain. Seperti itu. Lalu misalnya seperti contohnya ada penggunaan aplikasi pembelajaran daring yang memungkinkan siswa di daerah terpencil tetap mendapatkan materi pelajaran yang sama dengan siswa yang ada di kota besar. Jadi bisa dibilang dengan adanya materi yang tersampaikan lewat perangkat lunak seperti gadget itu bisa memberikan kesempatan yang sama bagi orang-orang yang berada di tempat yang terpencil dengan siswa yang ada di kota besar. Jadi mereka mempunyai materi yang sama, mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang lebih baik lagi. Seperti itu. Lalu yang kedua ada teori transformasi digital. Nah, berbeda dengan teori inovasi yang fokus pada proses penyebaran ide baru, teori transformasi digital ini menjelaskan bagaimana teknologi dari pemerintah itu dapat mengubah secara mendasar cara sebuah lembaga bekerja dan berinteraksi. Nah, di dalam dunia pendidikan, ini transformasi digital tidak hanya sebatas penggunaan alat digital saja, akan tetapi juga perubahan pola pikir, cara pandang, sistem, dan budaya belajarnya. Nah, transformasi digital ini juga terjadi ketika lembaga pendidikan mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, untuk menciptakan nilai atau cara baru. Artinya teknologi ini digunakan bukan hanya sekedar untuk mendukung kegiatan belajar saja, tetapi membangun kepercayaan belajar
membangun pengalaman belajar itu sendiri agar lebih efektif dan lebih efisien dan inklusif. Nah, transformasi digital ini juga mendorong perubahan budaya di lingkungan pendidikan dari yang bersifat berpusat satu arah pada guru menjadi lebih kolaboratif dan berorientasi pada peserta didik atau siswa. Jadi kan biasanya kan kalau kita di sekolah ataupun di perkuliahan itu seringkali pembelajaran itu terfokus pada satu arah, yaitu dari dosen atau enggak dari guru. Jadi dosen atau guru itu menjabarkan keseluruhan materi baru selesai, nggak ada yang mungkin namanya sesi diskusi dan lain-lain. Tapi dengan adanya hal ini itu bisa menghasilkan kolaboratif. Jadi mahasiswa atau siswa itu nggak hanya pasif, jadi lebih aktif lagi. Tapi kalau di perkuliahan itu sudah mulai aktif harusnya, karena dari mahasiswa, dari dosen itu juga saling berkomunikasi, jadi dua arah, jadi ada dua perspektif dari dosen maupun dari mahasiswa. Nah, yang saya tekankan di sini dari sekolah-sekolah dasar ataupun sekolah-sekolah tingkat menengah, itu kan biasanya guru-guru hanya terfokuskan untuk memberikan materi, habis itu udah selesai, nggak ada sesi diskusi atau sesi pandangan atau perspektif dari siswanya itu sendiri. Nah, dengan hal ini akan menciptakan perspektif baru dari siswa, jadi membuat lingkungan belajar itu menjadi lebih aktif, seperti itu. Nah, baru adapun kaitannya pendidikan berbasis teknologi. Adapun kaitannya pendidikan berbasis teknologi inklusif. Nah, kedua teori ini menjadi fondasi penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya menciptakan kemajuan, tetapi juga mewujudkan kesetaraan akses pendidikan. Dengan inovasi lembaga pendidikan ini mampu memperkenalkan teknologi baru dan melalui transformasi digital. Nah, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa teknologi inklusif benar-benar memberikan manfaat nyata bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Jadi tanpa ada persyaratan. Jadi semuanya dapat merasakan manfaat nyatanya. Mungkin salah satu contoh teknologi inklusif di dunia nyata bisa kita ambil contoh kayak dulu di sekolah saya. Itu kan ujiannya masih tulis tangan, masih dalam bentuk LJK. Jadi masih dalam bentuk lembar kertas gitu. Baru kita bulatin. Nah, tapi tahun kedepannya itu sudah berubah. Ujiannya dirubah menjadi sistem digital melalui HP. Jadi kita ngisi Google Form, di situ ada soal-soal UTS atau UAS-nya, jadi kita isi. Jadi tidak lagi menggunakan kertas. Mungkin salah satu contoh teknologi inklusif yang ada di dunia nyata seperti itu. Jadi sekian dari saya terkait terkait bidang pendidikan dan kesehatan, terkait isu program pendidikan berbasis teknologi inklusif di era digitalisasi. Sekian dari saya, terima kasih.